Jadi mungkin ini salah satu, mungkin bukan salah satu ya, tapi salah satunya acara yang harus benar-benar diperhatikan dari awal. Soalnya data-data yang kita gunakan di yang kita buat di sini itu bakal dipakai terus sampai akhir praktikum besok. Jadi kalau semisal datanya di acara ini salah tuh nanti di acara-acara selanjutnya tuh bakal salah semua dan pembahasannya bakal susah tuh loh. Jadi kalau teman-teman nyari pembahasan di jurnal terkait kondisinya teman-teman itu nanti bakal lumayan susah gitu. Jadi mari kita luruskan metode-metode kita dan berharap agar hasilnya sesuai. Oke? Aku izin share screen ya. Oke. Jadi memasuki HP yang pertama. Jadi mungkin ini kalau misal teman-teman bingung, aku sudah membuat satu manuskrip ini ya. Nah ini kalau teman-teman lihat manuskrip sakti morfometri daerah aliran sungai. Nah ini nanti teman-teman bisa baca aja. Nanti aku kasih di akhir lah, gampang lah. Nah pokoknya ini nanti ringkasannya di sini. Nah, jadi kita coba ke HP 1A dulu. Nah, ini mungkin HPS-nya teman-teman tuh semuanya ngerjain ini. Tapi bisa diperhatikan lagi. Ya, kita coba lihat contoh bagusnya lah. Nah, ini adalah salah satu contoh bagus delineasi dasnya. Jadi, delineasi dasnya itu nggak kayak Roblox gitu, tau nggak kotak gitu loh. Nggak pixel-pixel gitu loh. Jadi halus gini. Jadi caranya adalah teman-teman tuh kasih vertisnya tuh yang banyak aja. Oke. Nah terus jangan lupa outletnya itu harus agak di ujung sini ya. Nah yang masuk akal lah, jangan di sini, tapi di sini. Jadi sebelum dia join ke sungai yang lebih besar. Nah terus batas das itu nggak ada yang mengikuti kontur langsung. Jadi kalau teman-teman masih delineasinya ngikutin ini, nah ini salah karena puncaknya dia itu di sini. Nah, coba kita bahas satu-satu ya. Nih, cari jaringan sungai yang bentuknya relatif membulat. Nah, ini kan tapi tergantung ketersediaan di lokasi masing-masing ya. Delineasi berdasarkan kontur, jika outlet di arah selatan, ikir biasanya akan tadi dengan huruf V atau U. Pokoknya yang melengkung. Nah, kalau di sini ini outletnya kan di utara, berarti nanti hurufnya A atau N, jadi yang kayak gini nih. Nah gini, gampangnya kayak gitu. Jadi dibalik-balik bisa. Oke. Nah, terus kalau semisal ada bentuk kayak gini, kurva tertutup kayak gini, ini tandanya itu ini adalah sebuah puncak. Jadi teman-teman tuh harus ngelewatin tengah-tengahnya ini. Nah kayak gini, pelan-pelan aja, nggak usah cepet-cepet delineasinya. Jadi dibagusin lah bentuknya. Oke, nah kayak gini. Terus kalau semisal ada yang berhadapan-hadapan, nah kayak gini, berhadapan-hadapan kayak gini, ini juga di sini tuh merupakan puncaknya juga. Nah jadi teman-teman harus lewatin keduanya sini, oke? Nah itu untuk HP 1A kayak gitu. Jadi nanti pokoknya dasnya tuh dibikin bener-bener teliti dan rapi lah, biar acara-acara selanjutnya tuh mudah gitu. Emang berdasarkan pengalaman tuh kayak gitu. Nah, terus selanjutnya untuk HP 1B untuk luas area das. Nah, setelah teman-teman punya area das ini, nah itu sekarang kita hitung luasnya. Nah, tinggal gini ya. Sebelumnya kita harus pastikan dulu untuk koordinat sistemnya itu pakai UTM. Nah, ada UTM-nya gini berarti udah benar. Zonnya biasanya 49S. Atau kalau misal di Jawa Tengah tuh bisa jadi 48 juga, tapi kita anggap aja pakai 49S di sini. Oke. Nah, cara untuk menghitung luasnya adalah kita open attribute table. Nah, biasanya kalau misal teman-teman delineasi awal itu bakal ada kesalahan di di vertexnya. Jadi geometrinya itu salah. Jadi kalau misal geometrinya salah,
teman-teman sebelum processing itu harus fix geometri dulu. Ini udah diajarin kan di SIG, jadi nanti tinggal di fix geometri aja. Nah setelah di fix geometri, oh iya BTW kalau misal teman-teman belum UTM, nanti pakai ini ya, vektor, terus nah ini data management pre-project layer. Nah ini kan misal awalnya 4, 3, 2, awalnya kayak gini. Nah kita mau ubah ke apa itu bisa. Oke, jadi nanti ubahnya ke sini ya. Misal 49S ini. Terus di run. Oke, masuk ke HP1B. Nah, ini aku udah ada BTW. Coba kita ulangi aja. Jadi kita edit. Kita ulangin. Nah, untuk luasnya itu diusahakan pakai apa ya? Pakai desimal yang cukup teliti. Jadi ini ketelitiannya kita set di 10. Ini kasih nama luas saja. Oke, nah karena ini masih seluruh das, jadi yang kita hitung itu cuma 1. Jadi caranya tinggal gini, kita filter pattern sini, terus update existing field, kita pilih luas karena kita mau mengisi field luas ini. Terus rumusnya adalah nih, tombol dolar, area. Terus kita karena mau mengkaji dalam satuan kilometer, jadi kita bagi 1 juta. Nah ini udah 1 juta. Karena luasnya di sini tuh bakal dalam bentuk meter gitu, meter persegi. Nah kalau misal mau jadi kilometer persegi berarti harus bagi 1 juta. Kita coba oke. Nah ini luasnya segini ya, berarti 1,28 sekian kilometer persegi. Ini kita copy aja, kita masukin ke Excel yang udah di-share ke tempat teman-teman masing-masing. Oke, nah coba kita masukin sini. Nah, jaga-jaga di sini buat masukin juga. Oke, ini untuk HP 1B udah selesai ya. Nah, selanjutnya untuk HP 2. HP 2 ini harus benar-benar diperhatiin karena lumayan tricky ya teman-teman. Oke, mari kita, kecepatan ya aku ya. Ya sebelumnya ada yang mau tanyain dulu nggak HP 1A sama 1B deh? Yang mau tanya nggak? Ini cara ngecek-ngeceknya gimana? Ini udah. Oke, kalau nggak ada yang ditanyain, aku lanjut aja. Tapi mungkin aku bakal lebih pelan-pelan ya. Ini bakal aku kasih kok. Tapi nanti harus ini, follow Instagram Raffi Hazim. Terus nanti kalian DM, minta kak gitu ya. Oke, lanjut. Median elevasi das. Nah, median elevasi das itu HP2. Deskripsinya seperti ini. Nah, jadi kita tuh harus membagi dasnya berdasarkan kontur gitu. Nah, terus bakal kita kalkulasi. Nah, caranya gimana? Ini, perhatikan baik-baik ya, per kliknya ini. Ini kursorku kemana diperhatiin semua ya. Nah, jadi ini yang tadi kita save. Sekarang kita harus bagi area das ini menjadi per kontur. Nah, konturnya kan ini nih. Cara baginya gimana? Kita pakai ini. Split with lines. Nah, ini. Ingat-ingat ya, split with lines. Kita buka, atasnya itu area dasnya kita yang udah didelineasi, yang udah dikoreksi sama mas mbaknya masing-masing ya. Terus bawahnya itu kita pakai kontur. Nah, tapi biasanya coba lihat. Nah, ada invalid geometri. Jadi solusinya adalah kita fix geometri lagi dulu. Fix geometris di konturnya. Nah, tinggal run aja. Nah, oke. Nah, ini kontur yang udah di fix, jadi kontur yang lama ini dihilangin aja. Ini kita coba rename jadi kontur gede gitu ya. Karena konturnya sampai mana-mana, nggak cuma di dalam dasnya. Oke. Terus kita lanjut untuk split with lines-nya. Nah, yang tadi kan atasnya watershed area das kalian, terus bawahnya kontur yang udah diperbaiki. Nah, kita run, hasilnya adalah akan seperti ini. Nah, jadi udah kebagi-bagi gini. Nah, sebelum itu kita kan nggak tahu ya. Ini kan harusnya kita tuh bagi berdasarkan kontur.
Jadi harusnya tuh kita tahu ini tuh kontur berapa sampai kontur berapa, ini kontur berapa sampai kontur berapa, ini juga, ini juga, lainnya juga gitulah. Nah, tapi kan kita nggak tahu. Caranya kita tahu tuh dengan ngasih ini ya, ngasih label di ini, apply. Nah, tapi kalau semisal kita mau namain satu-satu di sini, itu bakal lama. Nah, cara biar cepet adalah kita pakai tools ini, join attribute by location. Nah, ini ada dua, yang ini sama yang bawah, yang summary sama yang non summary. Kita pakai yang summary. Oke. Jadi yang kita perlu adalah ini. Ini split ini temporary ya btw, nggak usah di save nggak apa. Nah, jadi kita save-nya setelah ini. Nah, ini perhatikan baik-baik. Yang atas itu hasil splitnya kita. Terus yang bawah itu konturnya. Nah, berdasarkan penjelasan di sini ya. Nih, kayak gini. Terus nanti ini tuh ada dua pilihan buat teman-teman. Jadi yang pertama ini wajib split, ini wajib kontur, dan ini wajib field yang ini, yang kedua ini, PAL ini. Ini karena elevasinya. Nah, terus isian yang bawah ini, isian yang bawahnya field to summarize, yaitu summarize to calculate, itu kita pakai antara min kalau enggak max. Ini aku tunjukin satu-satu ya. Coba kalau misal kita pakai min. Kita min run. Oke, tunggu sebentar ya. Nah, ini warna itu yang tadi apa sih? Min apa masih? Min ya? Min. Nah, coba kita ganti jadi, oh ini udah kelihatan sih. Nah, ini kan tadi min, sekarang coba max. Oke, kita lihat perbedaannya apa ya. Nanti aku jelasin ini maksudnya apa. Ini kedengaran suara ngacing. Pokok sih. Ya, sorry ya teman-teman. Ini sambil ibadah juga. Nah, oke udah. Ini yang min gak sih? Ya ini yang min. Nah, kalau yang min itu algoritmanya akan menganggap hanya kontur terbawahnya yang dipakai. Nah, jadi kalau misal kita pakai misal poligon yang ini nih, poligon yang ini, nah itu tuh dia bakal pakainya 125, ya kan? Karena 125 itu bawahnya, batas bawahnya. Nah, sedangkan kalau yang ini pasti bakal 137,5. Coba kita lihat. Nah, iya kan? Nah, gitu. Terus dan seterusnya. Nah, tapi ini belum sempurna ya, teman-teman. Karena poligon yang ini kan harusnya batas atasnya kan 125. Harusnya batas bawahnya kan 112,5. Nah, coba kita lihat. Nah, ini pakainya 125 karena dia sistemnya nggak bisa ngelihat jauh sampai sana gitu. Nah, jadi kalau semisal kita pakai min, yang harus kita perhatikan itu kontur paling bawahnya, yaitu kontur di outletnya. Jadi kontur di outletnya itu harus kita ganti secara manual lah. Jadi ini kita ganti 112,5. Udah. Oke, kita save. Nah, sedangkan kalau semisal kita pakainya yang max, itu yang bakal beda itu adalah sini. Ini kan kebalikannya tadi ya. Kalau semisal yang ini dia, kalau yang tadi kan 125, ya dia pakainya yang atasnya 137,5. Nah, ini 137,5. Tapi kekurangannya adalah kalau semisal di kontur yang tertutup kayak gini,
Ini kan dia bawahnya 262,5. Harusnya atasnya berarti 275. Tapi dia di sini nganggapnya 262,5 karena 275 tuh konturnya nggak ada. Dia nggak tahu tuh loh mau ngasih apa, jadi dia ngasih bawahnya. Jadi kalau misal teman-teman mau pakai max itu setiap kontur tertutup kayak gini itu harus dikoreksi satu-satu, oke? Nah kalau aku sendiri, aku prefer yang min, yang ini, karena cuma ngoreksi yang paling bawah, oke? Terus coba kita ke langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya adalah kita harus ngitung luasnya dari layer split yang udah dikasih nama ini. Caranya ini karena udah ada shape file luasnya dari wilayah tadi, jadi lebih gampang. Nah ini harus diperhatikan juga. Kita fill calculator sama kayak tadi, di luas juga kita area lagi. Enggak bersih. Sorry guys, skripsi gue. Nah, tadi bisa apa? Lah, apa sih? Ntar kita pakai keyboard ini ya. Nah, kita pakai ini aja ya. Nah, ini dolar, terus area sama kayak tadi per 1 juta lagi. Oke, kayaknya dari normal deh. Nah, ini lihat luasnya itu ada yang 0. Nah, luas 0 ini dikarenakan dia itu apa ya? Ada kesalahan di datanya lah intinya. Nah, tapi kita cek dulu kalau misal ini tuh ada beneran apa enggak. Nah, kalau 262 ini kan 0,014. Ini berarti ada penampakannya tuh loh. Nah, sedangkan kalau misal yang luasnya 0 kayak gini, itu mesti dia nggak ada penampakannya. Cuma titik kecil gini. Nah, kayaknya cuma garis gitu loh. Nah, jadi lebih baik kita hilangin aja. Jadi kita pilih semua. Nah, kita pilih semua. Nah, kita tinggal hapus saja. Dah, selesai. Oke. Nah, ini berarti udah datanya udah rapi. Kita kasih nama luas dash per kontur ini. Nah, ini akan kita gunakan pada ini median elevasi. Nah, jadi kan tadi udah ketemu tuh luasnya, luas per dashnya, per konturnya. Nah, itu kita tinggal masukin sini. Caranya kita masukin jadiin ini CSV ya teman-teman. Nah, ini tutor. Salah bentar, sorry guys. Ini formatnya CSV. Nah, oke, ini nggak usah di-add. Kita tinggal buka CSV-nya. Nggak ada sih. Oh, ini malah kesini sih. Nah, ini. Terus ini kita sort aja. Kita sort atas ke bawah, expand. Nah, ini 112, 125. Ini karena tadi aku makainya min, berarti ini otomatis 112 sampai 125. Ini 125 sampai 137. Paham nggak? Jadi ini tuh kontur bawahnya tuh loh. Ya nggak, kawan-kawan? Iya kan? Nah, terus kita ini copy aja. Copy ke Excel-nya yang udah ditemplatein. Nah, ini biar gampang kita taruh sini ya. Nah, ini kan berarti ini tinggal diganti nama aja. Ini misal 102,5 sampai 125. Terus bawahnya 125 sampai 137,5.
dan seterusnya. Ini bisa ditarik bawah sih. Oh, nggak bisa. Ya belum pandai ya teman-teman. Nah tapi intinya yang diisi adalah ini dan ini. Ini kalian ganti satu-satu. Nah yang kalian ganti juga ini, dua-duanya ini. Ini elevasi bawah, yaitu ini kan 112, berarti kita isinya 112,5. Nah, terus ini 125 karena elevasi bawahnya 125. Terus ini 137,5 dan seterusnya. Ini bisa sampai bawah ya. Ini maksimalnya 350. Berarti kita tarik sampai 350. Nah, sampai sini aja. Nah, berarti dua ini dihapus karena kita nggak perlu dua ini. Oke. Nah, terus ini kita input satu-satu, tapi ada kontur yang dimana dia tuh ada 3 gini, karena dia ada 3 kenapakannya. Kita tambahin dulu nih. Nah, anggap aja ini 262,5. Terus ini 312,5 juga. Terus 325 juga. Ya. Oh, beda, salah. Yes, betul. Nah, terus yang 325 juga. Nah, udah. Ini tinggal kita copy-copy. Ini dari 112 sampai 250 kita copy. 112 sampai 250. Nah, belum dari 525 kan. Maksudnya 262, lihatnya sini ya. 262,5 kita manual. Terus 275, 287 sampai ini 3-nya kita langsung aja. Terus 312. Terus 325. Oke. Nah, jadi hasilnya tuh adalah seperti ini teman-teman. Wait. Ini cara hasilnya. Nah, hasilnya tuh ini, grafik ini, dan tabel ini. Tapi ini dibenerin ya. Ini aku malas aja ini. Ini 112. Pokoknya ini nanti disepakatin sama Aspragnya juga buat elevasinya tuh rentangnya berapa. Ini 12,5 kan. Kalau dasinya besar bisa 25, kalau besar banget bisa 50 dan lain sebagainya. Oke, clear nggak buat HP2? Ada yang mau tanya nggak? Kak izin bertanya, kalau selain di sum gitu, boleh nggak ya kalau hasil join layer-nya di dissolve langsung dari QGIS? Boleh banget. Itu salah satu caranya juga. Jadi caranya mungkin kalau teman-teman nggak pengen main di Excel-nya, teman-teman mainnya di QGIS-nya langsung aja. Jadi ini udah luas dashboard kontur gini kan. Nah, kalian dissolve berdasarkan ini, berdasarkan luasnya gini kan. Enggak berdasarkan ininya. Nah, terus run. Terus nanti dihitung ulang aja. Area per 1 juta. Nah, mungkin kayak gini bakal lebih ini ya, lebih simple. Jadi nggak usah main Excel. Nggak usah main Excel. Nah, kayak gini. Udah kelihatan semua. Oke. Cara yang bagus. Pintar, pandai. Nah, mungkin kita pakai ini aja ya, luas dashboard konturnya. Nah, jadi yang 2 ini udah nggak kita pakai. Jadi kita remove aja. Tapi ini jangan lupa di save gini ya teman-teman. Di save di foldernya masing-masing. Oke.
Tapi aku malas aja. Kalian jangan malas ya. Oke. Lanjut ke HP selanjutnya. HP 3 titik berat das. Ya, ini lumayan mudah teman-teman. Tapi kita perlu tahu bahwa titik berat das itu ada dua. Yang satu buat perhitungan, yang satu buat pemetaan. Yang buat perhitungan itu supaya teman-teman paham cara kita mengkalkulasi titik berat das itu kayak gimana. Dengan pemetaan itu yang bakal kita pakai di processing selanjutnya. Oke, jadi untuk cara perhitungan, nih, tolong diperhatikan. Jadi kita dari vektor, terus research tool, oke, create grid. Nah, grid type-nya kita pilih line, grid extend-nya kita pilih calculate from layer, terus area das teman-teman. Nah, ini buat horizontal spacing sama vertical spacing-nya itu menyesuaikan aja. Jadi teman-teman coba-coba aja. Nih, coba aku kasih 10. Ini harus sama ya, harus kotak ya. Terus coba run. Nah, ini kan kecil-kecil banget nih. Ini kalau misal dihitung sampai teman-teman lulus saja baru dapat satu area segini. Nah, jadi kita harus perbesar. Nah, kita ganti aja di sini. Misal 100. Run. Nah, ini kan lumayan masuk akal ya. Jadi ngitungnya nggak terlalu banyak ya. Ini teman-teman kasih warna kesukaan ya teman-teman. Kalau aku suka hitam karena aku hitam. Nah, kayak gini. Nah, terus yang teman-teman hitung adalah ini. Jadi Y1 sumbu Y bentar. Nah, dari sini. Sumbu Y itu yang ini, yang vertikal, sedangkan sumbu X itu yang horizontal. Ya kan? Nah, terus teman-teman ngitungnya gini, misal ini X1 itu di sini, tapi ngitungnya ke atas. Nah, X1 itu 1, 2, 3. Jadi dihitung per ininya loh, per kotaknya ini loh. Per persilangannya, maksudku gitu. Nah, jadi misal kita hitung yang ini deh. Ini X0, X1. X1 persilangannya ada. Ini masuk nggak di zoom aja? Oh, nggak masuk. X1 persilangannya ada 1, 2, 3, 4. Nah, kita langsung masukin di sini. Nah, X1, ini X ya. Ini X1, X2, X3. Ini jumlahnya. Jadi kita tinggal tambah sini. X1 jumlahnya 4. Enter. Nah, gitu. Jadi seterusnya sampai X banyak banget. Ini tergantung X-nya teman-teman ada berapa. Oh, masih kecepatan ya? Sorry. Jadi gini. Minum dulu ya. Oke, lanjut. Jadi cara menghitung ini kan sampai sini udah paham ya. Buat gridnya kita vektor, terus ini aku cepet banget tapi tadi udah, jadi aku quick overview aja. Ini line extend-nya dari watershed area, ini dikira-kira aja ya teman-teman. Oke. Nah, setelah jadi kayak gini kita hitung nih. Nah, ngitungnya gimana? Berdasarkan ini. Jadi ini adalah sumbu Y, ini adalah sumbu X. Nah, sumbu X itu, ini kan berarti X1 ya. Nah, X1 itu ngitungnya ke atas. Nih, 1, 2, 3. Berarti X1 itu ada 3. Nih, kayak gini nih. Nih, X1 ada 3. Nah, sedangkan X2 nih, 1, 2, 3, 4, 5. X2 ada 5. Nah, ya kan? Nah, terus dan seterusnya sampai X berapa ini? 9. Kalau 10 kayaknya nggak ada deh. Pokoknya sampai X kesana lah. Terus Y-nya juga dihitung. Jadi nanti teman-teman tuh ngitungnya tuh sebanyak ada berapa X-nya. Contoh, kalau di sini X-nya itu ada 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini maksudnya. Oh, 11 aja, 11. X-nya 11. Oke.
Nah, jadi nanti karena X-nya 11 itu perlu ngitung sampai sini. Nah, ini dihapus saja. Nah, sedangkan Y-nya, kalau di punya aku, Y-nya itu ada, wah banyak banget nih. Ada lebih dari 11. Nah, sedangkan di Excel-nya, ini cuma ada 8. Jadi nanti teman-teman tambah field aja di sini. Jadi ini kayak gini aja. Ctrl X, pindahin sini. Misal, terus teman-teman ini tarik bawah aja. Nah, misal Y-nya ada 16, ya udah teman-teman bikin sampai field Y16. Nah, ini juga udah ada rumusnya, jadi teman-teman tinggal tarik ke bawah aja. Tarik ke bawah. Nah, yang teman-teman isiin tuh ini, N1 ini, NI maksudnya. NI. Oke, begitu. Nah, yang dipakai tuh ini BTW. Pokoknya ini nanti hasil akhirnya adalah ini, XNI sama YNI. Oke, jelas. Jadi XN itu jadi titik berat das kita tuh ada di koordinat berapa. Jadi ini berarti ada di koordinat X 8,47 dan Y 4,08. Intinya gitu. Nah, tapi ini tuh nggak bakal kita masukin ke QGIS. Karena ini buat pemahaman aja. Sedangkan di QGIS caranya adalah sesimpel ini. Kita cari yang namanya centroid. Kita klik, terus kita masukin area das kita aja. Ya, kita run. Udah tuh di sini titik berat das kita tuh di sini. Udah gitu aja caranya kalau di QGIS. Kalau QGIS nggak perlu ngitung kayak gini. Ya, yang penting kita paham aja lah kayak gini. Tapi benar-benar dikerjain ya teman-teman. Oke, nah ini kita kasih nama rename jadi titik berat das atau COG, Center of Gravity. Oke. Jadi itu HP nomor 3. Lanjut ke HP nomor 4. Nah, ini panjang sungai utama. Sebelumnya kita harus tahu sungai utama itu apa. Jadi sungai utama itu kalau semisal teman-teman belajar ini orde sungai Strahler dan Horton, itu kalau semisal dia di Horton itu yang paling tinggi. Nanti habis ini teman-teman searching aja, itu gampang banget dipahami. Nah, kalau semisal kita lihat di sini sungainya, nah ini kita klip dulu ya teman-teman. Kita klip supaya sungainya itu cuma ada di dalam das kita aja. Nah, udah nih. Nah, ini sungai kita. Nah, untuk di orde Horton ya, gini ngitungnya. Ini 1 tambah 1 sama dengan, ini Strahler BTW, bukan Horton. 1 tambah 1 sama dengan 2. Ini sini berarti orde 2. Ini 1 kan, ini 1 juga. Karena dia masih anak sungai pertama. Ini 2. Nah, 2 kalau ketemu 1 lagi, ini kan masih 1. Ini 1 karena anak sungai pertama juga. Dia tetap bakal jadi 2. Terus ini tuh bakal jadi 2 terus karena dia ketemunya 1 terus. Nah, terus ini kan 1 tambah ini saya tak pilih aja. Nah, ini tuh yang di sini ya, bukan sampai sini, tapi di sini itu 2 terus. Nah, tapi ketika dia ketemu ini kan 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi kan 2 ketemu 2 sama dengan 3. Nah, orde Strahlernya kayak gitu. Sedangkan orde Hortonnya itu kita memilih sungai utamanya. Dan kalau di praktikum ini, karena ini loh, penjelasan ini susah kan. Kalau misal kita mau kasih sudut-sudut gitu kan, kita pilih aja sungai dengan orde terbesar tapi yang terpanjang. Dalam kasus das ini, sungai utamanya adalah ini karena dia ordenya terbesar sedangkan panjangnya terpanjang gitu. Nah, lawannya tuh apa? Maksudnya pertimbangannya tuh apa? Ini kan ordenya kalau misal di Horton juga bisa jadi 2 kan. Nah, tapi mereka lebih pendek. Jadi bukan ini dong sungai utamanya. Nah, sedangkan 2 ini kan membentuk orde 2 juga. Tapi mereka lebih panjang. Jadi sungai utamanya yang ini. Anggap aja kayak gitu. Nah,
karena teman-teman udah mengidentifikasi sungai utamanya, jadi selanjutnya adalah menghitung panjang sungai utamanya. Nah, punyaku untung dari sananya udah kayak gini ya, udah jadi satu gitu save filenya. Nah, kalau misal punya teman-teman belum jadi satu, misal save filenya itu malah dari sini ke sini sampai sana gitu, itu kan nggak ngelewatin sungai utamanya kan. Itu caranya teman-teman gini, edit ya, terus ini split feature, terus teman-teman cari di sini view toolbar, terus ini snapping toolbar, teman-teman nyalain, terus teman-teman nyalain di sini magnetnya, terus teman-teman nyalain, nah yang ini enable snapping on intersection, untuk nyalain. Nah, jadi fungsinya adalah kita memutus semua sungai ini pada persimpangan. Jadi sungai ini sama sungai ini tuh harusnya beda di persimpangan sini, karena mau kita hitung satu-satu. Jadi caranya adalah gini, ini split feature, kita klik keluar, lalu klik tengah di persimpangannya, lalu klik keluar lagi, terus klik kanan, set, nah udah kepisahkan. Nah terus dilanjutin sampai akhir nih. Aku quick digitizing dulu ya. Nah ini udah selesai teman-teman. Terus kita nanti pastikan bahwa semua penggal sungai itu udah jadi fitur masing-masing. Nah ini udah masing-masing kan, jadi satu garis doang tuh loh, nggak ada persimpangan yang jadi satu. Pastiin semuanya udah jadi masing-masing. Nah udah, kita save dulu. Ini kita kasih nama sungai dalam dash. Nah, sungai luar dash ini udah pakai kecuali buat layouting. Oke, nah kalau misal teman-teman udah pisahin satu-satu kayak tadi, maka selanjutnya adalah kita pilih yang merupakan sungai utama. Jadi teman-teman pencet shift, terus pilih aja. Oh tadi yang ini, terus ini. Nah ini kan sungai utama tadi. Nah terus kita ekspor yang kedua, selected feature as save file. Nah kita ini nah sungai utama. Oke. Nah sungai utamanya ini karena udah kita identifikasi, kita coba lihat dulu dia pakai apa CRS-nya. Nah ternyata dia masih pakai 4326, masih belum UTM. Jadi kita coba buat reproject dulu. Main paper-nya kita ganti ke sini. Oke. Nah yang kita pakai yang ini nggak usah dipakai. Kita rename jadi sungai utama. Nah, sekarang kita karena kita di sini tuh disuruh ngitung panjangnya aja, jadi kita hitung panjangnya. Nah, tapi ini kan masih ini ya, masih jadi 8 ya, karena kita kan menggabungkan 8 tadi. Ini di solve lagi dulu. Sungai utamanya kita di solve. Ya ini jadi 1. Nah, tinggal 1 gini kan, ini udah gampang. Ini nggak usah dipakai. Nah, kita sungai utamanya beralih ke ini. Nih, sekarang kita tinggal, ini kan fieldnya banyak ya teman-teman. Ini kita nggak perlu field sebanyak ini, ya.
Jadi kita hapus semua aja fieldnya, nggak apa-apa dihapus. Nah, kita bikin yang baru, namanya panjang. Pakai sama kayak tadi, desimal. Terus presisinya 10. Oke. Dah. Sekarang kita hitung lagi panjangnya. Sekarang rumusnya agak beda dikit. Itu dollar length. Nah, ini nggak usah dibagi 1 juta karena kita bakal pakai ketelitiannya sampai meter di HP selanjutnya. Jadi nanti kalau misal mau kita jadiin kilometer, kita convertnya di Excel aja. Nah ini panjangnya 2000 meter. Kita copy, masukin ke nah ini kita masukin sini. Oh belum masukin sini. Terus kita bagi 1000 dulu karena mau jadiin kilometer kan. Nah ini hasilnya teman-teman, nanti dipercantik aja. Oke. Nah itu buat HP 4. Oke. HP 5. Nah HP 5 ini kita coba tarik nafas dulu, hembuskan, karena ini bakal lumayan tricky ya teman-teman. Oke, ini halfway done kita. Udah di HP 5 dari wah agak gila. Nah, HP 5 ini kalau semisal teman-teman lihat di sini. Nah, ini tuh artinya apa sih? Kok ada tabel ini, ada tabel ini, ada tabel ini, ada tabel ini, kok jadinya kayak gini gitu kan. Nah, mari kita breakdown satu-satu. Ini hapus dulu aja lah. Nah, jadi profil DAS itu adalah apa ya? Cara kita memperlihatkan bahwa bagaimana sih dinamika dari elevasi sungai di DAS ini. Jadi dia tuh di belakang tuh bakal jadi satu karena mereka semua keluar dari satu outlet. Ini tuh kayak outletnya dulu, outletnya tuh di sini. Outletnya tuh di ketinggian yang ini. Oke, di ketinggian 200. Nah, kan pasti di atas semua 250. Nah, kenapa ini 4? Karena di perhitungan yang digunakan di sini itu ada 4 anak sungai. 4 anak sungai ya. Nah, kalau semisal punya teman-teman ada banyak sungainya, otomatis tabel ini tuh bakal banyak. Coba kita lihat di ini, kasusnya punya aku. Di kasus punya aku, itu ada berapa anak sungai? Cara ngitungnya gini, ini outlet gak usah dihitung. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti aku harus membuat tabel kayak gini sejumlah 10. Oke, paham? Nah, caranya adalah ini yang menurutku bakal menyita waktu lumayan lama kalau semisal dasnya teman-teman tuh gede banget dan sungainya panjang banget. Oke, jadi brace for impact. Jadi gini caranya. Dari sungai das yang sudah kita mutilasi satu-satu ini, itu harus kita bagi lagi. Harus kita bagi menggunakan ini, intersection. Oke, yang kita pakai adalah shapefile luas das per kontur. Jadi ini kita tuh, jadi yang udah kita penggal-penggal lagi, kita penggal lagi pakai ini istilahnya. Nah, kayak gitulah. Oke, jadi kita coba lakukan ya. Ini vektor, geoprocessing, intersection. Input atasnya adalah sungai yang sudah dipenggal-penggal tadi, sungai dalam das, ya. Terus overlay-nya adalah
shapefile das yang sudah dipenggal-penggal juga. Nah, ini tinggal kita run aja. Dan hasilnya adalah kayak gini. Jadi dia tuh akan menunjukkan per penggal sungai dan per elevasi. Jadi tadi udah dibagi per penggal sungai, sekarang dibagi lagi per elevasi. Jadi ini, nah sekecil ini. Jadi dia nggak bakal apa ya? Nggak bakal melebihi elevasinya tuh lah. Nah tapi dia nggak bakal melebihi penggalnya juga. Nah kenapa kita perlu kayak gitu? Jadi kita tuh perlu kayak tadi loh, kayak menentukan sungai utama, terus kita ekspor tadi. Nah tapi ini per penggal sungai. Jadi satu-satu. Ini aku contohin ya. Buat ini katakanlah ini anak sungai satu. Anak sungai satu kita pilihin semua. Kita pilihin semua dari awal sampai outlet. Nah, jadi kita pilihin semua. Nah ini penggal, ini anak sungai satu. Jadi kita ekspor ya, ekspor ini selected feature anak sungai satu. Nah gini ya. Nah, anak sungai satu. Nah terus kita lanjut ke anak sungai yang kedua. Ini aku mau nyentuhin 3 aja ya. Anak sungai yang kedua itu yang ini. Kita pilih semua. Nah, oh gini lebih cepat teman. Ini kita accept aja. Nah ini dia dari awal anak sungai 2 ke outletnya lagi. Nah, terus kita ekspor lagi nih. Jadi kita perlu ekspor 10 kali. Anak sungai 2. Oke. Terus ini yang bakal tak contohin terakhir ya. Yang sungai utamanya, karena sungai utama ini penting nanti bakal dipakai. Pencet shift, pilih, shift, pilih semua sampai ke outlet. Nah ini anak sungai utamanya. Kita ekspor anak sungai utama, ada gini. Nah ini anak sungai 1, anak sungai 2, anak sungai utama. Nah gini cara ngerjainnya gini teman-teman. Anak sungai 1 ini kita ekspor menjadi CSV. Nah ini anak sungai 1 CSV. Oke. Emang ya? Ada yang lewat? Yang benar. Oh iya, ini ada yang lewat. Oh sungai utamanya. Oke, kita ulangin sungai utamanya. Tinggal ditambahin. Oke, thank you. Ini ekspor, saya jelas. Nah, sungai utama. Nah, jadi oke. Nah, yang anak sungai 1 ini kita ngerjainnya satu-satu. Jadi coba kita ke anak sungai 1 dulu. Ini kita ekspor, saya feature as. Ini CSV. Udah nggak sih? Oh belum. Anak sungai 1 CSV, oke. Ini nggak usah add save. Udah selesai. Kita buka.
Nah, ini yang kita perlu. Oh, sebelumnya lupa teman-teman. Sorry. Ini kita ulangin. Bukan kita ulangin ya. Ini yang ini tuh harusnya tuh dihitung dulu ya. Dihitung panjangnya dulu. Nah, jadi dihitung panjangnya dulu. Nah, ini kita hitung panjangnya satu-satu semuanya dihitung panjangnya, oke? Nah, tapi karena aku udah terlanjur kelewat, jadi aku bakal hitung panjangnya di sini ya. Nggak banyak, cuma 3 kali. Jam desimal 10 langsung dihitung kayak tadi. Kalau ini tetap pakai meter ya, jadi length aja. Oke, udah nggak ada yang nol. Valid, kita ekspor menjadi CSV yang tadi. Oke. Nah, kita buka CSV-nya. Lupa lagi. Enggak. Salah. Bukan gitu teman-teman. Bukan gitu. Sorry. Kita pakai anak sungai 2 aja ya. Pakai anak sungai 2. Lupakan anak sungai 1. Gini. Ternyata enggak semua ini tuh harus dihilangin. Sorry. Jadi kita hilangin semua field kecuali ini yang paling belakang. Oke, karena ini penting. Nah, baru kita hitung. Jam desimal 10. Terus hitung. Nah, ini aja ya. Udah ada semua kan. Nah, ini emang di satu kontur bisa ada 2 sungai. Karena emang dia ada penggalian di situ. Paham kan? Oke, kita ekspor aja ini anak sungai 2. Nah, oke, mari kita lihat. Ini semoga udah benar ya. Harusnya udah benar sih. Oke, udah benar. Kita copy ini. Lalu kita masuk ke sini. Nah, karena aku cuma mau nyontohin 2 sungai, jadi ini 2-nya tak hapus saja. Nah, ini sungai yang ini sebenarnya nggak ngaruh, kalian mau naruh sungai yang mana di mana gitu. Tapi aku biar rapi, sungai yang paling kecil anak sungai 2 aku masukin sini, yang utama bakal tak masukin sini ya. Oke, lihat caranya. Nah, ini. Jadi ini elevasinya. Kita lihat dulu. Kalau misal mau teman-teman di solve dulu nggak apa-apa, kayak tadi yang ditanyain. Jadi biar 112-nya tuh nggak ada 2, terus 137-nya nggak ada 2, 150-nya nggak ada 3, gini ya. Tapi karena aku terlanjur, jadi aku tambahin manual aja. Jangan ditiru ya. Udah aman ini. Ini berarti kita isiin dari 112 sampai 225. 112,5, 125, 137,5 sampai 225.
Nah, segini. Ini hapus saja. Oke. Nah, ini kita tinggal masukin aja 112 di atas, di panjangnya ya, kumulatifnya ini udah ada rumusnya. Jadi harusnya, ini rumusnya salah ya, ini harusnya rumusnya adalah sama dengan length yang pertama. Sedangkan rumus bawahnya adalah pertambahan dari kumulatif pertama dan length kedua. Jadi misal kita paste di sini. Nah, ini kan, bentuknya jelek, emang gitu, bentar. Terus ini. Terus 137, 150. Ini ada satu langkah yang aku ternyata miss juga, habis ini tak tahu. 162 dan seterusnya jadi 1. Oke. Nah, kayak gini. Jadi ini bakal kayak gini. Tapi karena di sini harusnya kilometer, jadi kita jadiin kilometer dulu ya teman-teman. Ini sebenarnya nggak apa-apa kayak gini. Mau dijadiin meter, tapi bentuknya itu bakal sama kayak gini. Tapi karena biar sesuai dengan prosedur, kita jadiin kilometer dulu ya. Nah, bentuknya bakal sama sih. Nah, coba kita ini biar kelihatan aja ya kayak gimana. Kita coba lagi yang buat sungai utama. Sungai utama, kita remove fieldnya, kecuali yang paling bawah. Oke. Terus kita tambah field lagi panjang. Calculate panjang, kita kasih line. Oh, enggak. Ini length. Nah, kayak gini. Oke, udah ada ya. Terus kalau misalnya tadi teman-teman mau di dissolve nggak apa, di dissolve dulu aja. Ini di save dulu. Dissolve berdasarkan ini. Oke. Ini terus kita kalkulasi ulang lagi panjangnya karena habis di dissolve. Harusnya dissolve dulu baru kalkulasi panjang ya. Sorry. Ini length lagi. Nah, beda dikit kan. Terus kita save, lalu kita export. CSV anak sungai utama. Oke, nah nih. Jadi kita urutin dulu pakai ini. Expand. Nah, udah. Ini lebih oke lah. Terus kita masukin sini. Ini jadiin kilometer dulu aja. Ini per 1000. Kita copy langsung ke sini. Nah, ini tambah 1. Jadi nanti kita rumusnya juga di 3 terbawah kita tambahin 1 lagi. Terus ininya disesuaikan. Nah, kayak gini ya.
biasanya itu bakal kayak gini. Jadi ini anak sungai pertama itu kan bentuknya kayak gini ya, karena dia pendek. Oke, dia itu pendek, jadi panjang totalnya itu kumulatifnya itu cuma 1,26 km. Makanya dia bentuknya cuma kayak gini, tapi dia di elevasi yang tinggi, jadi langsung gini. Nah sedangkan sungai utamanya itu kumulatifnya tuh panjang banget kan, sampai sana, dan elevasinya naiknya juga gradual gitu. Nah seperti itu. Tapi ini kan baru 2 anak sungai ya, sedangkan sini ada 10 anak sungai ya. Nah itu harus dilakukan satu-satu gitu. Ada yang mau tanya dulu nggak? Ini stepnya banyak banget soalnya yang profil. Silahkan kalau ada yang mau tanya. Oke, karena lumayan mengerti atau tidak mengerti nggak tahu, tapi nggak ada yang tanya. Jadi kita lanjut ke HP. Oh HP ini nambahin data dalam satu grafik. Oh iya, aku lupa jelasin itu soalnya. Ini jadi kalau misal ada ini kan dari 2 ya, tadi kan aku nyontohinnya 4 ya kalau yang tak kasih ke kalian tuh. Nah kalau misal sungainya ada 3, misal ada sungai yang panjangnya segini nih, kita paste di sini aja. Nah misal ini kita ubah panjangnya jadi 0,44 sekian, ini jadi 0,218 sekian, ini panjangnya 7,12 sekian. Nah ini anggap aja ini anak sungai ketiga. Nah tadi teman-teman, kalau semisal kita tuh punya anak sungai yang jumlahnya berubah dari tabel template, itu kita harus select data ulang. Oke. Nah ini apa ya? Kecil satu nih. Oh karena udah hilang ya. Nah ini kan cuma sampai sini ya, bawahnya belum kehitung. Nah kita select data ulang, series nomor 2. Nah ini kita sampai bawah. Nah oke, ini sampai bawah juga. Oke. Nah terus karena ada sungai ketiga nih, kita harus nambahin sungai ketiga. Caranya gimana? Select data. Ini udah gak pakai ya btw. Tak hapus aja lah, remove. Nah kita coba add. Jadi X value-nya itu adalah elevation. Nah terus Y value-nya adalah kumulatif. Set. Oke. Atau kebalik teman-teman. Wait. Antara itu pokoknya. Kita lihat dulu di series 2. Oh, kebalik teman-teman. Kebalik ya ternyata. Ini kumulatif dulu, baru elevation. Oke. Nah ini udah kelihatan nih anak sungai ketiganya. Walaupun dia cuma berubah dikit. Nah kayak gini kan. Kalau perubahannya lebih ekstrim, dia nanti lebih kelihatan. Jadi kalau misal sungainya teman-teman banyak, itu nanti tinggal select, klik kanan, select data aja, terus di add. Oke, add, terus nanti tambahin tabel kayak gini lagi ya. Oke. Jadi nanti kalau misal teman-teman ada 20, nah nanti tabel ini 20 sampai sana tuh. Nah sampai sana tuh. Tapi nanti ininya jadi banyak. Oke, profilnya kayak gitu. Memang yang ini agak bagaimana ya, nggak bisa di deadline lah yang ini, karena kalau dilihat Excelnya benar-benar kelihatan. Oke, profil dash udah done. Nah ini HP 6 kita istirahat sejenak, maksudnya ini HP yang gampang. Jadi dari HP sungai utama, oh ini sungai utama, kita cuma perlu sungai utama dan titik berat. Nah jadi caranya adalah
dari sungai utama ini kan teman-teman tuh suruh ngitung ini ya, panjang sungai utama sampai ke COG, titik berat. Jadi itu maksudnya sungai utama dari outlet ya, outletnya kan sini kan, tergantung kalau teman-teman outletnya sini dari sini, kalau aku kan outletnya sini. Nah, jadi kita tuh harus hitung berapa sih panjang dari sungai dari sini sampai sini, sekitar sinilah kita kira-kira aja. Jadi cara gampangnya itu kita ini aja split aja, split. Nah terus ini nggak usah pakai ini, kita tinggal gini aja, luar 1 sama luar 1, klik kanan, terus dah ini panjang dari outlet sampai ke COG. Ini jangan di save dulu, ini kita export aja, export, save selected sebagai save file, sungai utama sampai titik berat. Oke. Nah ini kan, ini nggak usah di save, discard. Nah kita kan udah dapat sini nih. Nah ini kita tinggal hitung aja yang di sini. Nah panjangnya kan udah ada fieldnya, kita tinggal hitung aja pakai field yang itu. Kayak tadi. Kalau teman-teman bingung ini rumus-rumusnya di mana tuh, cari di sini aja ya. Kayaknya di geometri, oh ya di geometri. Ini kan ada area, ada centroid, ada apa-apa. Ini nanti teman-teman bisa coba-coba aja. Tapi yang kita pakai itu cuma length. Nah ini udah ketemu panjangnya 1116 meter. Kita konversi. Nah taruh sini. Wait. Taruh situ apa taruh ini? Iya benar, taruh situ. Nah nih kan panjangnya ini, jadiin kilometer. Dah tuh selesai HP 6. HP 6 harusnya nggak ada yang bingung ya? Ada yang bingung nggak? Nggak kan? Oke, mari kita lanjutkan. Sip, ini logo Exa gitu ya, bagus ya. Anjay. Terus kemiringan sungai, metode slope factor. Oke. Jadi ini yang kita gunakan itu adalah panjang sungai utama. Ya, panjang sungai utama dari HP4. HP4 itu apa? Ini sama profil dari sungai utama HP5. HP5 itu apa? Ini profil dash. Jadi kita nggak usah balik lagi ke sini, nggak usah kita balik lagi ke sini. Kita tinggal main Excel aja. Nah dari HP4ku, HP4-nya kan ini ya, sungai utama. Ini kita copy aja sungai utama. Oke. Terus kita taruh sini misal. Nah, terus sungai utamanya tuh kita taruh di LB. Nah, LB itu panjang total sungai utama pokoknya. Oke, hafal. Nah, H85 sama H10 itu apa? Jadi H85 adalah 10% dari panjang sungai utama. Enggak, 85 itu ini. Nah, kalau H10, 10%. Kalau H85, 85%. Cara taunya nilainya tuh berapa adalah gini. Ini kita sebelumnya yang dari profil, ini kan sungai utamanya tadi ya. Sungai utamanya itu kita copy dulu panjang-panjangnya. Copy ke sini. Oh enggak, yang pakai yang meter ya. Ini kan kilometer 0,23. Oh ini berarti pakainya yang meter. Kita kasih sini. Oke, taruh sini. Nah, udah ya.
Terus kan cuma sampai sini, cuma sampai 4,613, berarti ininya dihilangin. Oke. Jadi karena ini aku cuma sampai sini, cuma sampai C24, jadi semua rumus yang dari template dari C27 itu diganti jadi C24. Oke. Ini E27 gantinya E24. Bentar, dari atas saja. Cuma sampai sini kan. 27. Nah, ini 4. Nah, ini kita turunin sampai sini. Kenapa? Karena ini kan nggak pakai. M41. Oh, ininya di lock. Wait teman-teman. Nah, seperti ini. Terus kita tarik bawah. Nah, kayak gini. Terus ini udah aman. Nah, F7 sampai ini 27 jadi 24 juga. Nah, terus yang ini kita hapus. Nah, jadi hasilnya adalah ini. Kita malah ketemu average slope-nya dulu. Terus kita masukin elevasinya juga. Nah, karena ini elevasinya tuh harus rentang, jadi ini kan elevasi minimal ya tadi ya. Jadi kita kasih aja ini minimal, ini maksimalnya. Ya nanti kalian perbaiki aja lah, kayak gini lah. intinya kayak gini. Nanti field ini tuh jadi ini sampai ini sampai ini sampai ini gini ya. Nah, untuk average slope malah jadi duluan kayak gitu. Ini nanti teman-teman rapiin aja biar nggak sampai bawah sini. Nah, tapi kenapa sih kita perlu nyelesain average slope ini? Karena slope factor ini ternyata perlu average slope. Nah, balik lagi ke tadi. Kita kan mencari ini ya. Nyari H10 sama H85. Ketinggian elevasi ketika di 10% sungai dan 85% sungai. Nah, caranya adalah kita bikin rumus sama dengan ini, kita kasih ini dulu ya. H10 bawahnya H85. Nah, ini sama dengan ini dikali 0,10 atau 0,1. Nah, ini adalah panjang H10-nya. Yang diminta di sini adalah elevasi H10-nya. Oke. Nah, jadi panjang ini tuh, nah ini coba ini permainan kataku diperhatikan ya teman-teman. Panjang ini tuh ada di rentang yang mana? Nah, rentang kumulatif yang mana? Apakah ini tuh maksudnya rentang kumulatif dari 240 sampai 730? Enggak kan? Pasti di sini kan, dari rentang 0 sampai 240 kan? Iya enggak? Iya. Nah, maka dari itu kita H10-nya itu kita pakai elevasi maksimumnya. Jadi H10 dari sungai utamaku adalah 125. Ada yang bingung nggak? Ini tak ulangi lagi nih kalau bingung. Ada yang bingung nggak? Nah, kalau nggak ada yang bingung, oke. Jadi yang gue tunggu. Jadi gini, kan ada sungai nih. Sungai. Nah, 10% panjangnya kan di sini misal.
10% dari panjang sungainya itu tuh dia ada di ketinggian berapa sih? Gitu loh, paham nggak? Jadi 10% dari sungainya dari bawah maksudnya. Jadi dari outletnya. Nah, kalau punya aku panjang 10% dari sungainya 0,206 ini itu berada di sini 0,206 pasti di sini. Karena ini kan ini aja panjangnya 0,24 berarti 0,206 pasti di sini dong. Iya kan? Nah, makanya kita ambil shape file ini, terus elevasinya dari ini kontur. Nah, elevasi dari ini kita ambil yang maksimum 125. Nah, maka dari itu H10-nya adalah 125. Kalau bingung, mari kita hitung yang selanjutnya, yaitu H85. Berapa sih ketinggian ketika sungai itu mencapai 85% dari panjangnya? Nah, caranya sama, pakai rumus ini, tapi kita ganti aja. Kita ganti ini jadi 0,85. Nah, jadi 85%-nya dari ini tuh adalah ini kan. Nah, ini itu berada di ketinggian mana? Nah, kita cari ada di rentang mana di kumulatifnya. Bentar guys. Oh gini ya? Bentar, tunggu dulu. Sebentar teman-teman, ini kayaknya ada sedikit error processingnya. Jadi harusnya di profil ini tuh panjang. Kayaknya aku salah copy deh. Harusnya kena sungai utama. Ini aja. Kenapa sih Dewi? Sudah dulu aing. 39. Klasik banget. Oh, salah. Ini tuh malah panjang sungai seluruhnya sih. Oke, teman-teman, maaf, ini aku salah ngitung. Jadi kita coba ulangin yang ini ya. Ini kali. Ya, ini. Nah, ini coba kita pakai yang sungai utama dulu.
Ternyata aku salah. Itu sungai total. Sungai total itu kita nggak pakai. Sorry ya, demi pembelajaran ini. One and done. Ya, ini menunjukkan bahwa Asprak juga manusia. Salah juga pasti. Ini yang miss. Oke. Ekspor. Terus kita reproject. Nah, terus ini baru kita oh my god, salah lagi. Nah, ini ya. Hasilnya adalah ini. Kita ulangin untuk sungai utamanya. Oke, teman-teman, sorry banget nih. Sama aja. Loh. Gak bener kok. Ya, tapi intinya gitu ya, teman-teman. Intinya kayak gitu. Sorry, wah, wes bengi. Intinya, jadi walaupun aku nyontohinnya salah, yang satu step salah kayaknya. Ini nanti kalau misal teman-teman masih bingung yang ini, tak buatin video tutorial aja daripada Zoom kayak gini. Jadi intinya caranya sama kayak tadi. Jadi H10-nya itu ada di rentang mana, H85-nya itu ada di rentang mana, gitu ya. Nanti tinggal kontur maksimumnya dimasukin sini, itu intinya gitu. Oke. Nanti bikin tutorialnya aja lah. Nah, ini kan udah kemiringan sungai, average slope sama slope factor. Udah ya. Terus kemiringan dash, contour length. Oke, ini kita memasuki 3 HP terakhir. Yang ini bawang kotong ini. Yang ini juga. Nah, yang kita perlu itu adalah ini, contour length. Ini yang teman-teman perlu lakukan adalah dari kontur ini, nah kontur besar ini kita klik sama ini dashnya. Supaya apa? Supaya kita dapat kontur yang di dalam dash saja. Oke, kita run. Nah, ini kita rename jadi kontur dalam dash. Malu yang tadi. Nah, terus kan ini kita kasih label pakai kontur. Oke. Nah, ini tuh kita perlu tahu panjangnya setiap kontur ini loh. Setiap kontur ini panjangnya berapa sih? Yang kita perlukan tuh itu. Oke. Nah, kita cara ngukurnya sama kayak tadi. Kita lihat dulu. Oh, ini masih kayak gini. Kita reproject lagi.
Udah skala 49S RAM. Kita pakai ini aja. Nah, ini tuh boleh di dissolve sekarang, boleh di total nanti, tapi mending di dissolve sekarang teman-teman. Kalau teman-teman nggak mau dissolve, ini ada cara jeleknya, yaitu dipilih kayak gini. Nah, terus nanti teman-teman pakai ini, pakai merge ini. Nah, tapi mending di dissolve aja ya. Oke, nah ini kan tinggal satu-satu ya. Nah ini kita kalkulasi panjangnya teman-teman. Kita hilangin semua kecuali konturnya. Kita tambahin panjang. Desimal. Oke. Kita kalkulasi panjangnya masing-masing. Nah, udah kayak gini. Panjangnya udah jadi. Nah, panjangnya ini itu tuh bakal kita pakai di Excel yang ini. Nah, ini. Tapi nggak semudah itu. Nggak boleh kita langsung masukin. Jadi gini, kenapa nggak boleh kita langsung masukin? Karena coba kita ekspor dulu ya. Sebagai CSV. Tuh. Nah, ini kita urutin dulu. Nah, coba kita taruh sini. Nah, ini loh. Ini tuh yang kita perlukan tuh adalah kontur 225. Misal ini kan 125, 137. Nah, sedangkan yang kita perlukan itu juga kontur 112-nya. Karena ini kan area yang terkecil kita, yaitu area yang ini, area paling bawah, itu tuh dibentuk oleh kontur 125 dan kontur 112. Nah, tapi kan kita nggak punya kontur 112. Nah, maka dari itu, untuk khusus yang paling atas dan paling bawah, itu berdasarkan pedoman ini, itu yang kontur terendah yaitu itu yang paling atas tadi ya, itu cuma pakai maksimal. Kontur paling bawah itu cuma pakai minimal. Artinya apa? Artinya yang paling atas ini kita cuma pakai yang maksimal. Maksimalnya ini kan ini ya 112,5 sampai 125. Nah, maksimalnya dia itu berapa? 125 kan? Kita pakai yang 125 aja. Nah, ini masih meter BTW. Nah, terus kita tambahin, kita masukin sini. Nah, kayak gitu. Nah, sedangkan yang kontur yang ini tuh kita rumusin aja teman-teman, biar nggak susah. Ini kita tambahinnya. Kenapa aku copy di sini? Karena biar gampang. Ini kan 250 tambah 275. Ini 275 tambah 300. Tapi ini kan 125 ya. Ini jadinya 125 tambah 137,5. Ini 137,5 tambah 150. Jadi yang di sini ini 2 dari atas sama 2 dari bawah. Itu tuh pertambahan 2 kontur semua.
Oke. Jadi ini kan 137,5 berarti yang ini. Oke. Tambah ini. Nah ini cuma sampai sini ya teman-teman. Nah udah, ini kontur linknya udah jadi. Tapi ini teman-teman tinggal masukin ini aja ya, konturnya ke masing-masing. Nah terus untuk areanya, oh belum jadi. Ini areanya tuh kita pakai di HP 2. Nah HP 2 tuh yang mana? HP 2 itu ini ya, kita pakai yang ini. Kita tinggal copy aja, masukin ke masukin ke sini. Ya jadi ini BTW yang terakhir ini kan 350 belum aku tambahin. Ini satu ini aja ya, satu kontur aja, yaitu yang 350 doang batas minimalnya. Oke. Nah dan rumusnya ini dilanjutin. Udah, ini adalah kontur length methodnya. Oke. Nah untuk weighted min-nya ini kita tinggal ambil yang di sini areanya, kita paste di sini. Terus ini tuh harusnya panjang sungai profil yang utama tadi, yang aku kayaknya salah itu. Jadi dari sungai utama ini, kalau teman-teman misal udah berhasil, itu teman-teman tinggal paste di sini aja. Nah udah, nanti ininya tuh udah rumus. Nanti kalau misal teman-teman perlu ngurangin atau nambahin, tinggal kurangin tambahin aja. Itu basic Excel, harusnya teman-teman tahu. Terus udah tinggal ini dari sini, ini dari sini, sedangkan ini dari sini. Udah gitu aja, nggak usah ke GIS lagi. Oke. Dan terakhir banget adalah drainage density, kerapatan drainase. Nah jadi untuk areanya kita ambil dari area kita, maksudnya luas dari das kita kasih sini. Sih. Terus untuk panjang sungainya itu kita pakai yang total, pakai yang network. Nah pakainya yang ini, sungai dalam das. Jadi sungai dalam das ini yang udah kita potong-potong, sebenarnya nggak harus potong juga, tapi kita hitung aja panjangnya masing-masing. Malas udah kamu. Nah ini ya kita jadiin kilometer aja lah sisa. Nah sungai dalam das save, kita ekspor juga ke dalam CSV seperti biasa. Sungai dalam das. Ini tinggal disam aja ya teman-teman. Nah ini hasilnya adalah ini. Udah jadi HP 9-nya kayak gini aja. Oke, ada yang mau ditanyain nggak selain HP yang profil tadi? Untuk yang profilnya bakal aku bikin lagi. Pak jujur bingung HP cuk. Wah, oke cuk, sini cuk, tak ajarin cuk.
Jadi gini, untuk HP yang COG itu tuh ini menurut kitab suci ada 2. Nah, untuk perhitungan dan untuk pemetaan. Oke. Untuk perhitungan itu kita menggunakan sistem grid. Nah, ini XI/NI ya BTW. XI kali NI, ini YI kali NI. Nah, cara processingnya kan, kamu bingung cara processingnya nggak tadi yang aku bikin grid tadi nih. Jadi pokoknya ini cara ngitungnya tuh sebenarnya kalau misal nggak pakai Excel ya, ini kan Y, ke atas itu Y. Oh, masukin tabelnya, oke. Oke, sebentar, yang COG-nya dulu ya. Jadi yang ini kan sumbu Y ke atas, oke. Ini Y1 tuh di sini harusnya, ya kan? Y1 tuh ini. Nah, Y1 itu kan Y1 kan di sini nih. Nah, tapi yang termasuk Y1 tuh adalah ini, garis ini. Nah, garis ini tuh Y1. Jadi yang kita hitung adalah persimpangannya ini. Ini loh, cross-nya ini loh. Di mana ada tanda plusnya ini loh. Nah, ini yang berada di dalam dash itu ada berapa? Paham kan? Jadi ini ada 1 cross, 2 cross, 3 cross. Cross keempat ini nggak masuk dalam dash, nggak usah dihitung. Jadi 3. Jadi Y1 itu Y1 NI-nya adalah 3. Nah, coba kita hitung Y2 ya. Y2 ini kalian pilih aja gini. Nah, ada berapa NI-nya? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti Y2 adalah 5. Jadi rumusnya tuh dia bakal ngalihin YI-nya sama NI-nya. Nah, kayak gitu. Paham nggak sampai sini? Yang sumbu X juga, kalau sumbu X tuh ini ke atas justru. Kan ini X1, X2, X3 gitu. X1 ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4. Oke. Jadi X1 itu ada 4. XI, nah, X1 ada 4. Nah, gitu loh. Terus kalau X2, wah banyak banget X2. Ya segitulah, intinya gitu. Masih bingung nggak? Sementara itu aku balesin dulu ya yang main refer to COG. Nah, gini, main refer to COG ini coba kita pakai save file masing-masing dulu. Jadi sungai utama, oke, sama titik berat dash. Titik berat dash itu tadi kita bikinnya pakai ini Centroid, terus kita inputnya tuh watershed area dari dash kalian, terus kalian run aja. Nah, ketika kalian run, hasilnya adalah ini, titik ini. Ini tuh adalah titik berat dash kalian. Jadi kalian kalau misal dashnya tuh titik tengahnya tuh di sini tuh loh. Dimanapun bentuknya, titik tengahnya di sini. Udah dikalkulasi sama dia. Nah, titik tengah tuh pasti bakal akan titik tengah ini itu tuh pasti bakal itulah bakal merepresentasikan hasil ini kalian tuh loh, hasil hitung tabel kalian tuh loh. Nah, ini totalnya. Tapi ini kan nggak semua aku masukin ya. Tapi pokoknya ini tuh bakal 100% akurat. Oke. Nah, untuk refer to COG, main refer to COG, itu caranya gini aja. Dari sungai utama, kalian edit terus ambil ini, split feature. Nah, kalian kira-kira aja nih, dari sungai utama kalian, itu yang paling mendekati COG itu yang mana? Oh, menurutku sini ya. Enggak sini, soalnya ini nanti jadi pendek, sini aja. Nah, jadi tinggal kalian potong gini aja. Set. Nah, jadi klik kiri, terus langsung klik kanan. Nah, jadi main refer to COG itu menghitungnya adalah dari outlet sampai COG. Jadi kira-kira aja lah.
di sini kan COG-nya. Tapi kalau misal COG-nya mendekati banget sama das kalian harusnya kelihatan dulu. Jadi kalau di zoom out tuh COG-nya bakal membatasi dulu. Jadi semakin dekat COG-nya sama sungai utama kalian bakal akan lebih gampang tuh loh. Nah makanya itu bentuk dasnya harus benar juga. Nah ini main river to COG itu ini sungai utamanya kan kita split, tapi nggak usah kita save. Jadi kita tinggal export aja. Export selected as main river to COG. Ini save dah. Hasilnya adalah seperti ini. Tuh. Tinggal kita kalkulasi panjangnya aja. Gitu, Raffidian Sirik. Ada yang mau tanya lagi? Ada yang belum jelas? Tinggal diselect, ya betul. Jadi yang sungai utamanya kamu bagi dua, terus kamu select yang merupakan sungai utama, terus sudah kamu ekspor selectednya, terus kamu ini nggak usah di-save aja, biar dia tetap jadi sungai utama. Nih, biar beda, ada sungai utama COG, ada sungai utama biasa. Oke, aman, sip. Zim gak jadi interval 25 kah? Ini kesepakatan per ini aja ya, per kelas aja ya teman-teman. Kalau semisal satu kelas dasnya besar-besar bisa pakai 25 atau 50, tapi kalau semisal dasnya kecil-kecil bisa pakai 12,5 ya. Tapi kalau misal mau perhitungan gitu lebih mudah pakai 25 sih, soalnya Excelnya bakal bagus. Oke, ada yang mau bertanya lagi nggak? Video tutorial coming up ya, yang salah tadi tak buatin, aman, santai. Nggak ada yang salah ya. Tak ulangi dikit-dikit ya yang profil. Pokoknya yang profil itu kalian jadi sungai yang udah kalian mutilasi perpenggal tadi di awal itu dipenggal lagi menggunakan ini dengan cara di intersect. Oke. Sampai sini udah paham. Nah, setelah di intersect itu dia bakal jadi sungai-sungai yang super kecil kayak gini. Nah, kayak gini. Karena dia selain dibagi oleh penggalnya, dia dibagi oleh kontur juga. Tuh. Nah, anak sungai itu adalah ini. Ini dari ujung ini kan ujung sungai ya. Ini mata airnya. Nah, dari sini sampai outlet. Nah, ini adalah satu anak sungai. Nah, ini yang kuning nih. Ini satu anak sungai. Nah, anak sungai kedua adalah ini. Ini dari sini sampai sini. Nah, ini anak sungai kedua. Dan seterusnya. Nah, setiap anak sungai tersebut itu kalian hitung panjangnya per elevasi. Jadi misal sungai utama ini dia di elevasi 125 punya sungai sepanjang apa sih? Nah, kan segini kan berarti. Nah, terus dia di elevasi 137,5 itu punya sungai sepanjang apa sih? Nah, intinya tuh gitu kalau profil tuh. Nah, ini pokoknya intinya gitu, tapi aku nggak tahu dari salahnya di mana. Bakal saya perbaiki, mohon maaf sebesar-besarnya. Kak, kalau gridnya berinterval lebih dari 1000 gitu boleh nggak ya? Sebenarnya gridnya tuh nanti kalau semisal lebih besar itu hasilnya tuh nggak bakal berubah. Jadi misal ini ya, center of gravity. Misal ini gridku 100, hasilnya segini. Nah, kalau gridku 10, mungkin nanti hasilnya 8,472 misal. Nah,
semakin kecil gridnya itu bakal semakin teliti angka ininya loh. Bakal lebih akurat lah. Jadi akurasinya dia lebih tinggi, tapi sebenarnya gak ngaruh juga. Karena semisal kamu punya grid misalnya yang besar ya. Oh gini aja. Nah, contohnya gini. Pakai Excel ini aja. Ini misal pakai 2 ini ya. Ini coba dipahami ya. Nah, ini misal kita ini kan gridnya kecil ya misal. Kalau gridnya kecil otomatis NI-nya juga kalau ini misal grid besar. Grid besar itu otomatis NI-nya bakal sedikit, ya kan? Coba misal gridnya segini, nah NI-nya tuh segini. Coba kita gridnya perkecil jadi segini. Nah, NI-nya itu otomatis bakal jadi 2 kali lipatnya kan. Misal kita setengahin. Coba ini hasilnya kan 3,6. Oke, 3,6. Nah, coba ini kita kasih 2 kali lipatnya. 3 kan jadi 6. 5 tuh jadi 10. Ini jadi 26. Ini jadi 28. Ini jadi 26. Nah, sama aja hasilnya kan. Jadi besar kecil grid tuh nggak ngaruh. Tapi kalian sesuaikan aja biar gridnya tuh nggak terlalu besar sampai mengeneralisasi semuanya dan nggak terlalu kecil sehingga kalian susah ngitungnya gitu loh, paham nggak? Jadi kalian bentuk gridnya, ukuran gridnya seberapa tuh hasilnya tetap sama kayak gitu segini. 3,06 gitu kan. Dan seterusnya gitu kan. Sama sih. Iya 3,6. Ya sama kan. Jadi gridnya kalau menurutku grid yang tak bikin ini pun masih terlalu besar ya. Nah ini terlalu besar. Jadi kalian bisa bikin grid yang lebih kecil lagi biar lebih gampang. Atau kalian suka tantangan jadi mau bikin grid yang segini juga apa-apa. Lebih dari 100 boleh, tapi nanti ya asal kalian memahami konsepnya aja lah. Kalau grid-grid ini, soalnya yang kita pakai kan juga titik beratnya ini kan. Itu teman-teman, jadi asalkan bentuk gridnya kotak itu nggak bakal berubah hasilnya, oke? Ada yang mau bertanya lagi? Ini kalian mau ini nggak? Mau manuskrip saktinya nggak? Kalau mau tak kirimin. Bagus ya. Oh mau, oke. Kirimin nanti gampang guys. Mau banget, anjir, oke. Ini kalau semisal ada yang dari editor Exa mau ini waxnya ini, cap waxnya ini boleh juga ya. Ini aku bikin pakai AI, sorry. Sama kertasnya juga, anjir. Oke lah, kalau begitu semisal nanti teman-teman ada kebingungan terkait HP-nya, coba tanyain ke Aspraknya dulu. Kalau Aspraknya lumayan bingung juga, nanti kita diskusikan. Karena tadi pun aku juga ada yang salah dikit kan. Jadi nanti kita cerna dulu agar bisa disampaikan secara baik ke kalian. Ini tuh sebenarnya udah pasti dan udah fix dan udah gampang bukan gampang, udah bisa dikuasai gitu loh, nggak ada yang perlu diubah lagi. Tapi kadang Aspraknya juga salah dalam memahami, ya manusiawi lah.
bisa dilihat lagi bagian Excel grid buat nyari COG. Kayak gini ya. Nah, ini udah ada di ini kok, udah ada di classroom kalian kok. Tak buka kok. Di Nah, ini udah ada template-nya kok. Harusnya Spraknya udah ngasih semua ya. Kalau belum ngasih, protes aja. Tuntut aja. Oke. Ini udah ada semua kok, guys. Ini tuh udah ada semua di sini. Mungkin beda bahasa aja. Nanti kalian warnanya boleh bebas juga, warnain hijau gitu bagus. Oke. Karena udah malam dan sepertinya udah nggak ada yang bertanya, jadi sementara ini aku cukupkan dulu. Kalau misal ada besok ternyata yang bingung masih banyak, minta buat tutor lagi nggak apa-apa, asalkan di waktu yang masuk akal ya. Aku bersedia kok, santai aja. Oke, teman-teman semangat untuk mengerjakan acara 1 dan 2 ini. Ini tuh merupakan badainya ya. Setelah ini tuh udah gampang lah hidupnya setelah menyelesaikan ini. Oke, terima kasih semuanya. Selamat istirahat, selamat beribadah, dan selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.